Oke, mari saudara berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur Bapa jika pada saat ini kembali kami boleh belajar dari kitab Mazmur. Berdoa Engkau yang terus berbicara kepada setiap kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah, saudara, sebelum kita karena sudah itu 100 Mazmur 110, oke lah kita mulai dulu Mazmur 110 ya. Nanti kita akan juga membahas Mazmur 137, tapi terutama saya mau membahas mengenai Mazmur kutukan. Tapi karena memang sudah ini kita bahas dulu Mazmur 110, Messiah, King and Priest ya. Jadi ini adalah Mazmur mesianik. Saudara, Mazmur mesianik itu sebenarnya bisa terdiri dari dua jenis Mazmur, yaitu yang satu benar-benar mesianik seperti Mazmur 110 di mana benar-benar langsung berbicara tentang Mesias. Sedangkan ada Mazmur mesianik lain yang kemungkinan pemazmur itu tidak sadar kalau dia itu sedang berbicara tentang Mesias seperti Mazmur 22, Saudara ya, di mana Yesus itu mengutip dari Mazmur 22 ayat 2 langsung dibuka dengan Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan daku. Nah, saya lebih setuju dengan melihat bahwa Daud ketika dia berbicara tentang Mazmur itu, dia tuh menceritakan tentang keadaannya, saudara ya. Tetapi memang para ahli setuju bahwa Yesus itu ketika menyerukan Allahku atau ketika disalibkan, dia itu sebenarnya sedang menyerukan Mazmur ini karena di dalam Mazmur itu ada beberapa hal, saudara, yang benar-benar terjadi pada Tuhan Yesus. Kan itu saya tunjukkan misalnya Mazmur 22 ya, Mazmur 22 ayat 17 misalnya. Sebab anjing-anjing mengerumuni aku, gerombolan penjahat mengepung aku, mereka menusuk tangan dan kakiku. Jelas kita tahu saudara ya bahwa Tuhan Yesus itu tangan dan kakinya ditusuk oleh paku. Kemudian ayat 19 mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka dan mereka membuang undi atas jubahku dan itu juga terjadi pada Tuhan Yesus. Tetapi kemungkinan ini bukan Mazmur yang Daud memikirkan tentang Mesias ketika dia menuliskannya ya. Jadi saya lebih setuju dengan pandangan bahwa Daud menceritakan tentang dirinya dan tanpa Daud sadari Allah memakai itu untuk menjadi Mazmur mesianik. Tapi Mazmur 110 berbeda. Saudara, ini secara khusus berbicara tentang Mazmur mesianik, yaitu secara khusus berbicara tentang Mesias. Dan itu mari kita melihat 110 ya. Next kita melihat identitas Mesias ayat 1, Mazmur Daud, ini juga adalah Mazmur Daud. Firman Tuhan kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Saudara, di dalam bagian pertama ini kita sudah melihat adanya tiga pribadi, yaitu Tuhan, saudara. Tuhan kalau semua huruf besar itu adalah terjemahan dari Yahweh. Kemudian orang yang Daud sebut sebagai tuanku dan tentu saja Daud sendiri. Jadi kunya adalah Daud ya. Tuanku tentu saja kita melihat bahwa Daud sedang berbicara tentang Mesias. Daud menyebut tuanku adalah Adoni. Nah, saudara, sebenarnya biasanya Allah Tritunggal itu tidak disebut Adoni tapi Adonai. Adonai itu menunjukkan juga kejamakan seperti Elohim. Adonai itu lebih harafiah adalah tuan-tuanku. Sedangkan kalau Adoni itu Adonnya itu di dalam bentuk tunggal, jadi tuanku itu cuma satu. Ya biasanya misalnya Adon itu bisa dipakai untuk manusia, karena itu hamba-hamba Daud misalnya menyebut Daud itu Adoni. Tapi di sini tuanku itu bukan Adonai tetapi Adoni karena apa? Karena ini bukan berbicara kepada tiga pribadi dari Allah Tritunggal tetapi hanya pada satu pribadi yaitu Allah Anak yang berinkarnasi menjadi manusia. Karena itu sangat tepat kemudian menyebut Adoni ya. Jadi secara khusus mengacu kepada Allah Anak. Nah, saudara, perhatikan Tuhan Yesus mengutip ini, next ya, kita melihat bagaimana Tuhan Yesus mengutip ini di dalam Matius 22 ayat 41 sampai 45 untuk menyatakan bahwa walaupun betul dia adalah keturunan Daud tetapi dia lebih dari sekadar keturunan Daud karena biasanya nenek moyang itu lebih besar daripada keturunannya, tetapi Daud menyebut keturunannya tuanku ya. Karena itu coba saya bacakan
Matius 22 ayat 41 sampai 45. Ketika orang-orang Farisi sedang berkumpul, Yesus bertanya kepada mereka, apakah pendapatmu tentang Mesias, anak siapakah dia? Kata mereka kepadanya, anak Daud. Katanya kepada mereka, jika demikian bagaimanakah Daud oleh pimpinan roh dapat menyebut dia tuanku ketika dia berkata, Tuhan telah berfirman kepada tuanku, duduklah di sebelah kananku sampai musuh-musuhmu kutaruh di bawah kakimu. Jadi jika Daud menyebut dia tuan, bagaimana mungkin ia anaknya pula? Tidak ada seorang pun yang dapat menjawabnya dan sejak hari itu tidak seorang pun berani lagi menyatakan sesuatu kepadanya. Jadi saudara, Yesus memang mengatakan dia adalah keturunan Daud, secara natur manusianya dia adalah keturunan Daud, tapi dia juga adalah Allah, ya, dan ia lebih dari hanya keturunan Daud, dia adalah Tuan Daud yang berdaulat. Nah, ini sama dengan Yesaya 11, cuma memang LAI kemudian tidak menerjemahkannya secara harafiah, saudara. Karena itu kita melihat Yesaya 11 ayat 1 dan 10. Yesaya 11 ayat 1 dan 10. Yesaya 11 ayat 1 mengatakan suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai. Berarti Isai dulu, ya, baru nanti sesudah tunggul Isai ada tunas. Berarti tunas itu adalah keturunan Isai. Tapi di ayat 10 dia katakan pada waktu itu taruk dari pangkal Isai akan berdiri. Nah, sebenarnya kata taruk itu tidak ada, saudara. Harusnya pada waktu itu pangkal Isai akan berdiri. Pangkal Isai berarti sesuatu yang sebelum Isai. Ya, jadi dalam hal ini Inggrisnya sering sekali diterjemahkan the root of Jesse, akar dari Isai. Ya, jadi dalam hal ini kalau ayat 1 menunjukkan tunas, menunjukkan Isai dulu, tetapi ini adalah pangkal Isai, akar dari Isai, sebelum Isai. Dan ini menunjukkan ya Mesias adalah keturunan Isai tetapi juga adalah sebelum Isai, ya. Jadi konsep yang sama bisa kita katakan di sini. Nah, next kita balik lagi kepada Mazmur 110 kita. Ketika dikatakan, ya, jadi firman Tuhan kepada Tuanku masih di ayat 1, duduklah di sebelah kananku sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kaki. Saudara, duduk di sebelah kanan Tuhan itu berarti dia bertahta, ya. Kita di dalam iman rasuli mengatakan sekarang Tuhan Yesus duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Tapi saudara, hati-hati. Kita memang ingatnya Tuhan Yesus adalah Raja segala Raja, Tuhan segala Tuhan, dan itu betul. Tapi itu ketika dibandingkan dengan raja-raja yang lain. Tapi saudara, ketika kita mengatakan, ya, seperti di dalam iman rasuli, Tuhan Yesus duduk di sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa, berarti tahta utamanya siapa? Yesus atau Allah yang Maha Kuasa? Tahta utamanya adalah Allah yang Maha Kuasa. Ya, duduk di sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa atau sering disebut di sebab Bapa, ya. Dan itu berarti tahta utamanya adalah Allah Bapa, atau mungkin dalam hal ini Allah Bapa mewakili Allah Tritunggal. Dan Yesus itu sebagai raja kecil, saudara. Jadi raja utamanya adalah Allah Bapa atau Allah Tritunggal. Nah, ini cocok dengan, tentu saja kita tahu di dalam kerajaan Daud, saudara, Daud adalah raja kecil. Yang menjadi raja utamanya adalah Allah. Ya, jadi dalam hal ini ingat loh ya, Yesus itu, Mesias itu adalah Allah anak yang berinkarnasi. Sehingga dalam hal ini, walaupun mungkin kita sulit untuk membayangkan, berarti Allah anak memegang dua peran. Sebagai bagian dari Allah Tritunggal, dia adalah raja besar, tetapi sebagai Mesias, dia adalah raja kecil. Duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya. Kemudian sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu, berarti apa? Berarti musuh belum dijadikan tumpuan kaki sekarang ini, sampai, saudara, ya. Dan ini mau menekankan apa, saudara? Next, kita kemudian melihat berarti Yesus telah Yesus telah bertahta sekarang, tapi semua musuh belum secara tuntas ditaklukkan, berarti mau memberikan kita doktrin already and not yet. Sudah,
tapi belum dalam kepenuhannya. Menunjukkan pemerintahan Yesus itu selalu harus kita lihat already and not yet, saudara. Efesus 1 ayat 20 menekankan seperti ini. Ya, jadi kalau kita melihat Efesus 1 ayat 20, yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan dia dari antara orang mati dan mendudukkan dia di sebelah kanannya di surga. Sekarang sudah duduk di sebelah kanan Allah Bapa di surga. Tapi coba kita lihat 1 Korintus 15 ayat 25. Ya, 1 Korintus 15 ayat 25. 1 Korintus 15 ayat 25 saya bacakan. Sebab ia harus memegang pemerintahannya sebagai raja. Jadi sekarang sudah menjadi raja sampai Allah meletakkan semua musuhnya di bawah kaki. Ya berarti sudah raja, tetapi semua musuh diletakkan di atas di tumpuan menjadi tumpuan kaki Yesus ya. Jadi saudara, sekali lagi ini menunjukkan already and not yet. Karena itu kenapa walaupun kerajaan Allah sudah datang, belum datang dalam kepenuhannya. Karena itu kita diingatkan mengenai perumpamaan biji sesawi misalnya ya, bagaimana kerajaan Allah itu seperti tunas yang bertumbuh menjadi pohon yang kecil tapi nanti semakin lama semakin besar dan nanti sampai mencapai kebesaran yang Tuhan inginkan, baru kemudian Tuhan Yesus akan datang kedua kalinya. Karena itu kita memang seharusnya mengingat bahwa kerajaan Yesus itu already and not yet, dan ini juga bisa menjelaskan kenapa walaupun kita tahu bahwa kita yang sungguh-sungguh percaya sudah didamaikan dengan Allah dan itu already, tetapi ada not yet-nya, yaitu kita belum bisa menikmati semua manfaat penebusan Tuhan Yesus. Karena itu kenapa sekarang ini saudara kita harus menanggung hukuman dan konsekuensi setidak-tidaknya sebagian dosa kita. Ya, walaupun kita tahu bahwa secara doktrin Yesus sudah mati menebus semua dosa kita yang dahulu, sekarang, atau yang kemudian hari, tetapi ingat kita belum bisa not yet-nya, kita belum bisa menikmati manfaat dari semua penebusan tersebut. Ya, jadi ini adalah konsep yang sangat penting, already and not yet, dan ternyata sudah ada di dalam Mazmur 110. Ingat ya, saudara, Mazmur itu juga teologinya sangat luar biasa. Karena itu ya, Martin Luther itu percaya bahwa tidak ada teologi yang tidak ada di dalam kitab Mazmur, sampai dia itu menyebut kitab Mazmur itu adalah the little Bible. Karena semua teologi Alkitab itu ada di dalam kitab Mazmur. Nah, next kita kemudian melihat jabatan raja dan imam. Saudara, kita tahu bahwa Mesias adalah raja tetapi juga imam. Bahkan kita tahu ada 3 jabatan ya, raja, imam, dan nabi. Tetapi karena nabi bisa dari suku apapun, nah itu tidak perlu dipermasalahkan. Tetapi next ya, tetapi kita melihat bahwa raja dan imam itu tidak bisa merupakan satu orang menurut aturan Taurat. Karena raja itu harus dari suku Yehuda keturunan Daud, imam itu harus dari suku Lewi keturunan Harun, dan itu tidak mungkin ada di dalam satu orang. Karena itu kita melihat sebelumnya, satu screen sebelum ini ya, di mana ya di sini kita melihat enggak sebelumnya ya. Oke, jadi Mesias adalah seorang raja tetapi juga seorang imam. Ayat 1 firman Tuhan kepada Mesias untuk bertahta berbicara tentang dia adalah seorang raja, tetapi ayat 4 adalah dikatakan Tuhan telah bersumpah dan ia tidak akan menyesal, engkaulah imam untuk selama-lamanya menurut aturan Melkisedek. Saudara, sumpah Tuhan bahwa Mesias adalah imam untuk selamanya menurut aturan Melkisedek. Saudara tahu nggak, kalau tidak ada sumpah ini, Mesias tidak bisa menjadi imam, Yesus tidak bisa menjadi imam. Ya, karena itu betapa pentingnya Mazmur 110 ini. Next. Nah, kita kemudian melihat bahwa Mesias memang haruslah keturunan Yehuda. Dan karenanya tidak dapat menjadi imam dalam urutan atau aturan Harun. Karena itu dengan sumpah Tuhan, Mesias dapat menjadi raja dan imam. Karena itu kenapa Ibrani 5 ayat 1 dan sampai 10 itu mau menekankan bagaimana Mesias itu adalah
imam, saudara. Coba kita lihat ya, Ibrani 5. Ibrani 5. Saya baca dari ayat 5 misalnya, Ibrani 5 dari ayat 5, demikian pula Kristus tidak memuliakan dirinya sendiri menjadi imam besar, tetapi dimuliakan oleh Dia yang berfirman kepadanya, engkaulah anakku, pada hari ini engkau kunyatakan sebagai anak, itu kutipan dari Mazmur 2, sebagaimana Allah berfirman dalam nas yang lain, engkau adalah imam untuk selama-lamanya menurut aturan Melkisedek. Ayat 5 berbicara engkaulah anakku, yang waktu itu kita sudah lihat di Mazmur 2 berbicara tentang Mesias sebagai raja, dan ayat 6 mengutip dari Mazmur 110 berbicara Mesias sebagai imam. Ya, dan memang saudara, raja dan imam mempunyai dua fungsi yang sangat berbeda. Sebagai raja, Mesias melindungi umat terhadap musuh, terutama kita nanti akan melihat merebut kita dari kerajaan iblis. Yang bertarung dengan kerajaan iblis bukan imam, saudara. Imam itu tidak berperang di dalam PL, ya, bahkan orang Lewi tidak berperang. Tetapi yang berperang adalah raja. Jadi sebagai raja, tugas Mesias adalah merebut kita dari tangan iblis, karena Alkitab menggambarkan betapa sejak Adam jatuh dalam dosa, semua manusia itu ada di tangan si jahat. Tetapi sebagai imam, Mesias berfungsi sebagai mediator bagi umat terhadap Allah. Dia mempersembahkan dirinya sebagai kurban yang sempurna, yang hanya perlu mengorbankan dirinya satu kali untuk selamanya, dan itu adalah untuk menebus dosa kita terhadap Allah. Jadi ini adalah dua fungsi yang sangat berbeda, yang menghadapi dalam tanda kutip dua, kalau kita bisa mengatakan musuh, ya, atau dua masalah yang berbeda. Ya, yang satu sebagai raja merebut kita dari tangan iblis, tetapi yang satu sebagai imam mendamaikan kita dengan Allah sebagai mediator. Dan next kita melihat betapa Zakaria sudah menubuatkannya. Karena itu kalau kita melihat di dalam Zakaria 6 ayat 11 sampai 13. Zakaria 6 ayat 11 sampai 13. Ambillah perak dan emas, buatlah mahkota dan kenakanlah itu pada kepala imam besar Yosua bin Yosadak. Saudara, aneh nggak? Mahkota itu kan biasanya untuk raja, tetapi dikenakan pada kepala imam besar Yosua bin Yosadak yang adalah imam. Berarti itu menunjukkan imam dan raja. Ya, kita juga bisa melihat Yesaya 4 ayat 2. Kita melihat sang tunas, ya. Jadi di sini kita tidak usah lihat yang Yesaya. Yesaya itu menyebutkan sang tunas, dan di dalam Yesaya tunas itu berarti sang Mesias, ya. Kita balik lagi kepada Zakaria 6 tadi, ya. Jadi saya bacakan sekarang ayat 12. Katakanlah kepadanya, beginilah firman Tuhan semesta alam, lihatlah seorang yang bernama Sang Tunas, dan di dalam Yesaya dia itu menunjukkan Mesias, ia akan bertunas dari tempatnya dan mendirikan bait Tuhan. Bait Tuhan yang dimaksudkan adalah gereja Tuhan. Kemudian ayat 13, dialah yang akan mendirikan bait Tuhan, dan dialah yang akan mendapatkan keagungan dan akan duduk memerintah di atas tahtanya. Kemudian LAI mengatakan akan ada seorang imam di atas tahtanya, dan kesepakatan damai akan ada di antara mereka berdua. Tapi lebih tepat adalah ia akan menjadi imam di atas tahtanya. Tahta itu adalah tahta raja, saudara. Tapi ia akan menjadi imam di atas, bukan iman ya. Ia akan menjadi imam, saudara, bukan iman. Ia akan menjadi imam di atas tahtanya, ya. Jadi di sini Zakaria sudah menubuatkan bahwa sang imam itu juga adalah sang raja. Next, karena itu kita melihat bahwa sama seperti Melkisedek yang adalah Raja Salem, ya, kalau kita lihat kemunculannya di dalam Kejadian 14, Melkisedek datang kepada Abraham, ya. Jadi saya bacakan misalnya Kejadian 14. Kejadian 14 ayat 18, Melkisedek Raja Salem membawa roti dan anggur, ia seorang imam Allah yang maha tinggi. Jadi Melkisedek juga adalah raja. Raja Salem itu dimengerti Raja Yerusalem, dan imam Allah yang maha tinggi. Nah, sama seperti
Raja Salem Melkisedek ini, Mesias adalah seorang raja dan imam. Ingat ya, di dalam Taurat ya, seorang raja Israel tidak mungkin adalah imam. Karena itu kenapa Allah kemudian memakai aturan Melkisedek, dan kita melihat Allah yang bersumpah ya. Jadi dengan demikian, karena sumpah inilah kemudian kita bisa melihat Mesias Yesus bisa menjadi imam. Nah, next saya bicara sedikit lagi mengenai keimaman dalam urutan Melkisedek. Saudara, menarik ya, next. Melkisedek itu muncul di dalam 3 kitab. Muncul dalam kitab Kejadian, yaitu pada zaman Abraham. Saudara, Abraham itu 2166 sampai 1991 sebelum Masehi kan, 175 umurnya, dan itu muncul di dalam Kejadian 14. Kemudian Tuhan bersumpah pada zaman Daud, Mesias akan menjadi imam dalam urutan Melkisedek, dan itu berarti apa, saudara? Kalau kita berbicara dari Abraham, itu kira-kira 1000 tahun. Ya, jadi di sini kita melihat betapa ini kemudian merupakan 1000 tahun. Kemudian next kita melihat lagi, berikutnya adalah penulis Ibrani menunjukkan Yesus adalah imam menurut urutan atau aturan Melkisedek ya, dengan mengutip Mazmur 11 ayat 4 ya. Tadi kita juga sudah membacanya, Saudara. Dan keimaman Yesus lebih tinggi dari keimaman Harun. Kenapa keimaman Yesus lebih tinggi, Saudara? Karena penulis Ibrani mau mengatakan Abraham saja menghormati Melkisedek dengan membayar atau memberikan persepuluhan. Sedangkan tentu saja Abraham lebih besar dari Harun, karena Harun pada waktu itu saja belum ada. Karena Abraham lebih besar dari Harun dan Melkisedek lebih tinggi dari Abraham, berarti keimaman dalam aturan Melkisedek itu lebih besar dari keimaman Harun. Dan saudara perhatikan 3 bagian ini, Kejadian, ya, kemudian apa yang dikatakan Daud di dalam Mazmur 110 dan Ibrani, jika ada satu bagian yang tidak ada, Yesus tidak dapat menjadi imam besar. Ya, dan ini menunjukkan apa, saudara? Ya, kita melihat next, dan ini menunjukkan tidak mungkin kan Musa, penulis kitab Kejadian, katakanlah sekitar 1400 sebelum Masehi, bersepakat dengan Daud 1000 ya, tahun 1000 sebelum Masehi, dan penulis Ibrani abad pertama Masehi untuk menulis bagian mereka tentang Melkisedek. Berarti apa, Saudara? Berarti penulis utama Alkitab adalah Allah sendiri. Jadi ini adalah satu di antara beberapa bagian Alkitab yang jelas sekali, Saudara, menunjukkan bahwa Alkitab kita penulis utamanya adalah Allah. Ya, karena kalau bukan Allah yang merancang, tidak mungkin 3 peristiwa yang begitu berjauhan, kira-kira 1000 tahun, dan penulisnya pun kalau Musa 1400, berarti beda 400 tahun dengan Daud, bisa bersepakat menuliskan bagian-bagian ini. Sedangkan sekali lagi, jika ada satu bagian yang tidak ada, Yesus tidak bisa menjadi imam besar dan kita tidak dapat diselamatkan, saudara. Nah, next kita kembali lagi kepada Mazmur 110 kita. Ada sesuatu yang penting, kekerasan dalam kemenangan si Mesias. Perhatikan kekerasan yang dilakukan supaya Mesias dapat menang. Tadi ayat 1, sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Ayat 5, Tuhan ada di sebelah kananmu, ia meremukkan, saudara, meremukkan raja-raja pada hari murkanya, ia menghukum bangsa-bangsa sehingga mayat-mayat bergelimpangan, ia meremukkan kepala-kepala di atas bumi yang luas. Saudara, ini jelas adalah berbicara tentang kemenangan melalui perang, kemenangan dengan kekerasan, saudara, ya. Next, kalau kita ingat Mazmur 2 juga, saudara, yang hari itu kita bahas sebentar, Mazmur 2 juga menunjukkan betapa Mesias atau Tuhan juga harus melakukan kekerasan, karena tidak semua orang atau bangsa akan tunduk kepada pemerintahan Mesias. Karena itu kan Mazmur 2 ayat 1 sampai 3 misalnya, ya, jadi di sini mereka mau memberontak, ayat 3, marilah kita memutuskan belenggu-belenggu mereka dan membuang tali-tali mereka dari kita. Itu adalah kata kerajaan-kerajaan yang memberontak.
Dan kita melihat bagaimana perkataan di ayat 9. Engkau akan meremukkan mereka dengan gada besi, memecahkan mereka seperti tembikar tukang periuk. Saudara, di dalam dunia yang sudah jatuh dalam dosa, dan dunia yang sudah Allah serahkan kepada tangan si jahat, tidak mungkin tidak ada kekerasan. Yesus akan berhadapan dengan kerajaan iblis itu dengan kekerasan, saudara. Dengan merebut kita dari tangan si jahat. Ya, karena itu next kita melihat seperti yang tadi saya katakan, mereka yang tidak mau tunduk akan ditaklukkan dengan paksa. Ya, engkau akan meremukkan mereka dengan gada besi. Next, nah kekerasan ini jelas akan dilakukan pada kedatangan Kristus yang kedua. Karena itu coba kita lihat Wahyu 19 ya, ayat 11 sampai 21. Ya, jadi kalau kita melihat, saya tidak akan membaca semuanya. Wahyu 19 dari ayat 11, lalu aku melihat surga terbuka. Sesungguhnya ada seekor kuda putih dan ia yang menunggangnya bernama Yang Setia dan Yang Benar. Ia menghakimi dan berperang dengan adil. Ya, ayat 13, ia memakai jubah yang telah dicelupkan dalam darah dan namanya ialah firman Allah. Kita melihat ayat 15, dari mulutnya keluarlah sebilah pedang tajam yang akan memukul segala bangsa. Ia akan menggembalakan mereka dengan tongkat besi dan dia akan memeras anggur dalam gilingan anggur, yaitu kegeraman murka Allah yang maha kuasa. Jadi saudara, ini akan terjadi pada akhir zaman. Karena itu kita harus hati-hati, saudara. Memang Yesus di dalam Injil mengatakan aku datang untuk menyelamatkan, tetap bukan untuk menghakimi, tapi itu adalah kedatangan Kristus yang pertama. Karena di bagian lain juga Yesus mengatakan dia akan menghakimi. Jadi kalau kedatangan Kristus yang pertama adalah untuk menyelamatkan, nanti kedatangan Kristus yang kedua adalah untuk menghakimi. Tapi orang Kristen yang tidak mengerti already and not yet, tidak mengerti ini, dan karena itu sering sekali cuman menekankan bahwa Yesus itu datang untuk menyelamatkan. Tapi saudara, itu adalah kedatangannya yang pertama. Ya, sedangkan kedatangannya yang kedua adalah untuk bukan menyelamatkan tapi untuk menghakimi. Kan itu kita melihat kesimpulan, saudara. Mazmur 110 menunjukkan keilahian Yesus. Ya, next ya. Dengan Daud memanggilnya sebagai Tuanku. Jadi ini adalah Mazmur yang sebenarnya menunjukkan adanya Allah Tritunggal, walaupun yang terlihat adalah Allah Bapa dan Allah Anak, dan bagaimana sebenarnya Allah Anak itu berinkarnasi menjadi manusia. Karena itu kenapa dia adalah keturunan Daud, tetapi Daud menyebutnya Tuanku. Kemudian pemerintahan Yesus adalah already dan not yet. Yesus sudah mendapatkan kemenangan dan memerintah sebagai raja, tapi belum dalam kepenuhan. Bagian lain di dalam Alkitab, misalnya Wahyu, menggambarkan betapa si jahat, si iblis itu sudah sementara ini dibelenggu, tetapi nanti di akhir 1000 tahun dia akan dilepaskan, akan terjadi peperangan yang besar ya, untuk sementara waktu dunia bahkan gereja itu akan mungkin dikuasai oleh si jahat. Setidak-tidaknya banyak orang bahkan umat Tuhan itu kemudian akan disesatkan, tetapi kemudian Yesus akan datang dan menghancurkan pemerintahan si jahat tersebut. Baru nanti itu iblis benar-benar kemudian dikalahkan dan dicampakkan ke dalam neraka. Tapi sementara ini dia baru diikat, saudara. Ya, diikat selama 1000 tahun. Saya sih lebih melihat 1000 tahunnya adalah sekarang ini. 1000 bukan angka literal, tetapi adalah angka simbolik. Ya, jadi kita ini sekarang sudah berada di dalam zaman 1000 tahun. Karena Yesus sudah duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, memerintah sebagai Raja. Karena itu kita harus mengerti betapa pemerintahan Yesus adalah already and not yet. Nah, next kita melihat. Menurut Taurat Musa, tidak mungkin Yesus yang adalah keturunan Daud, Yehuda, dapat menjadi imam.
Tetapi Mazmur 110 menunjukkan mengapa Yesus adalah raja, tetapi juga sekaligus imam, yaitu imam dalam urutan atau aturan Melkisedek. Ya, jadi kita melihat kenapa Mazmur 110 itu begitu pentingnya. Sekali lagi, tanpa Mazmur ini, saudara, Yesus tidak bisa jadi imam besar, berarti dia tidak bisa mengorbankan dirinya sendiri untuk menebus dosa kita. Nah, karena itu ini yang saya perjelas, saudara, ya. Di mana next Yesus sebagai raja merebut orang percaya dari tangan iblis dan berperang dengan iblis dan pengikut-pengikutnya. Saudara pernah nggak memikirkan, kenapa? Kenapa kalau di PL itu tidak pernah ada yang kerasukan? Memang TB1 mengatakan Saul kerasukan, tapi kan kita tahu bahwa kerasukan Saul berbeda, saudara ya. Saul itu lebih ke arah diganggu oleh roh jahat dan dia sepertinya kayaknya kumat atau gimana lah, saudara ya. Sehingga TB2 sekarang menarik, saudara. TB2 tidak lagi memakai Saul kerasukan, tapi Saul kesetanan. Ya kayaknya mau membedakan dengan kerasukan yang terjadi di PB. Nah, kalau di PL tidak pernah ada digambarkan orang kerasukan, mengapa tahu-tahu di PB banyak orang kerasukan? Saudara, kita perlu melihat, membaca Alkitab itu selalu membaca secara teologis. Itu adalah karena iblis jelas tahu bahwa Yesus mendatangkan kerajaannya dan dia menunjukkan klaimnya atas orang-orang tersebut dengan merasuki orang-orang itu adalah cara iblis mengatakan, mereka adalah milikku. Ingat ya, 1 Yohanes 5 ayat 19 menyatakan seperti ini. 1 Yohanes 5 ayat 19. Kita tahu bahwa kita berasal dari Allah dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Dan seluruh dunia terutama berbicara tentang manusia-manusianya, saudara. Berada di dalam kuasa si jahat. Karena itu kita lihat Matius 12 ayat 28 dan 29. Saudara, sehabis ini saya berikan dulu kesempatan untuk boleh bertanya, ya. Matius 12 ayat 28 dan 29. Namun jika aku mengusir setan dengan kuasa roh jahat, maka kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Bukti yang paling nyata, kata Tuhan Yesus, bahwa kerajaan Allah sudah datang adalah aku mengusir setan dengan kuasa roh Allah. Ayat 29. Atau bagaimanakah orang dapat memasuki seorang yang kuat dan merampas harta bendanya apabila ia tidak lebih dulu mengikat orang kuat itu, sesudah itu barulah ia merampok rumahnya. Saudara, orang kuat yang diikat itu siapa? Itu adalah si jahat, si iblis. Nah, kata ya yang diikat itu adalah sama seperti di dalam Wahyu, si setan itu, si iblis diikat 1000 tahun. Jadi si setan itu diikat ketika kedatangan Tuhan Yesus yang pertama. Dan Tuhan Yesus mengatakan, bagaimana orang bisa masuk rumah orang kuat kalau orang kuat itu tidak diikat dahulu. Setelah si orang kuat, yaitu si iblis diikat, baru kemudian rumahnya dapat dirampok. Saudara, yang merampok siapa? Yang merampok maksudnya Yesus. Kenapa memakai kata merampas harta bendanya? Merampok karena mau menekankan ini adalah bahasa perang. Kita tahu bahwa di dalam dunia kuno, bangsa yang menang menjarah, merampas, merampok bangsa yang kalah. Jadi ini mau berbicara tentang Yesus sebagai raja berperang dengan kerajaan iblis, ya, dan kemudian Yesus merampas barang-barang yang ada di dalam kerajaan iblis, yaitu apa? Siapa? Yaitu kita-kita, saudara. Kita-kita yang tadinya berada di dalam kerajaan iblis, sekarang dirampas dan dibawa masuk ke dalam kerajaan surga. Itu adalah fungsi Yesus sebagai raja. Berperang melawan iblis dan merampas kita dari tangan si jahat. Sedangkan Yesus sebagai imam mempersembahkan dirinya sebagai kurban yang sempurna untuk menebus orang percaya satu kali untuk selamanya. Ya, coba kita melihat Ibrani 7 ayat 27. Ia tidak seperti imam-imam besar itu yang setiap hari harus mempersembahkan kurban untuk dosanya sendiri, dan sesudah itu barulah untuk dosa-dosa umat, sebab hal itu telah dilakukannya satu kali untuk selama-lamanya ketika ia mempersembahkan dirinya sendiri. Saudara, raja tidak bisa mempersembahkan kurban. Hanya imam yang bisa mempersembahkan kurban. Dan berbeda dengan imam besar yang mempersembahkan kurban yang di luar dirinya, maka
Yesus sebagai imam besar mempersembahkan dirinya sebagai kurban yang sempurna untuk menebus orang percaya. Ya, jadi di sini next kita melihat menurut Taurat Musa tidak mungkin Yesus yang adalah keturunan Daud atau Yehuda dapat menjadi imam. Jadi Mazmur 110 menunjukkan mengapa Yesus adalah raja tetapi juga sekaligus imam dalam aturan Melkisedek. Ya. Oh, rupanya itu adalah yang sebelumnya. Oke, sampai di sini apakah ada pertanyaan? Iya, em, Ya. dari kakak abang, apakah ada yang mau bertanya secara langsung? Ya, saya mau bertanya, Bu Ina. Hmm, Lilis, Bu, dari Silakan. Lilis. hmm, Ya, di silakan. Mazmur 100, Hmm, halo, di Mazmur 110 ayat 4, di situ dikatakan Tuhan telah bersumpah. Terus engkau adalah imam dan seterusnya itu yang menjadi pertanyaan, kenapa sampai Tuhan itu perlu bersumpah? Tidak cukup berfirman saja kan? Firmannya itu sudah ya dan amin. Mengapa betul. sampai harus bersumpah gitu, Bu? Itu untuk menunjukkan sesuatu yang pasti terjadi. Memang firman-Nya itu sudah ya dan amin, tetapi itu untuk menekankan lagi ya. Dan memang selain ini Tuhan pernah bersumpah kepada Abraham. Karena apa? Ketika kan Tuhan sudah menjanjikan mengenai keturunan dan mengenai tanah, kemudian Abraham bertanya di dalam Kejadian 15, "Tapi Tuhan dari mana aku tahu?" Dan Tuhan kemudian sebagai suluh yang berapi lewat di antara potongan daging, itu pun berarti Tuhan bersumpah. Dan itu menunjukkan betapa Allah kita merendahkan diri dengan mau bersumpah demi apa? Supaya kita umatnya menjadi yakin. Tuhan tuh mengerti kita sebagai umatnya itu sering tidak yakin bahkan ketika Allah sudah berfirman. Karena itu Allah itu sampai rela merendahkan diri dengan bersumpah. Betul, seharusnya Tuhan tidak bisa bersumpah. Tapi itu menunjukkan betapa Allah itu saking mau supaya kita umatnya percaya. Begitu yakinnya dengan apa yang dia katakan, jadi Allah bersumpah. Ya, jadi memang ini menunjukkan keanugerah dan kebaikan Allah ya sampai rela bersumpah. Oke, masih ada pertanyaan? Em, Dari chat ada dua pertanyaan, mungkin aku bacakan yang pertama dulu. Bagaimana menjelaskan ayat di surat Ibrani yang mengatakan Yesus adalah imam menurut aturan Melkisedek? Apa itu maksudnya menurut aturan Melkisedek? Mungkin perlu ditekankan lagi, dijelaskan lagi, Bu. Maksudnya ya Melkisedek yang adalah raja dan imam. Kita cuma dikasih tahu Melkisedek yang muncul di dalam Kejadian 14 sebagai raja dan imam. Ya, jadi menurut aturan Melkisedek ya berarti seperti Melkisedek yang muncul di dalam Kejadian 14 itu. Selain itu memang Alkitab tidak menceritakan apa-apa. Jadi Melkisedek adalah Raja Salem dan dia juga adalah imam Allah yang maha tinggi. Jadi mau menekankan bahwa Yesus, seperti saya katakan, Yesus itu tidak bisa menjadi imam dalam aturan Harun. Karena Harun itu maksudnya menjadi imam dalam aturan Taurat maksud saya itu harus keturunan Lewi, harus keturunan Harun. Sedangkan Yesus harus keturunan Yehuda karena dia harus keturunan Daud. Jadi secara Taurat Yesus tidak bisa menjadi imam dalam aturan Harun. Karena itu Allah memakai cara lain, yaitu Yesus menjadi imam dalam aturan Melkisedek yang muncul di dalam Kejadian 14. Nah, itu yang dikatakan Alkitab. Ya, jadi itu maksudnya bahwa Yesus tidak akan menjadi imam dalam aturan Harun karena memang tidak mungkin. Karena itu Allah memunculkan Melkisedek dan mengatakan Yesus menjadi imam dalam aturan Melkisedek. Oke, baik. Hmm. Apakah ada kakak atau abang teman-teman yang mau bertanya lagi secara langsung? Ya, sambil menunggu di sini ada pertanyaan lagi di chat. Apakah 1.000 tahun di Wahyu itu dapat dihitung sesuai tahun yang dapat dihitung manusia? Mungkin sepertinya tadi udah dijelaskan kalau menurut Bu Bukan Inawati bukan bukan secara harfiah ya. ya. Dan Jadi itu adalah pertanyaan berikutnya, ya, ya secara apakah simbolik. 1.000
Ya, Angkanya juga apakah simbolik. 1.000 tahun yang ada Hmm? di dalam Wahyu sama dengan 1.000 tahun dalam 2 Petrus 3 ayat 8? 2 Petrus 3 ayat 8. Coba kita lihat ya. 2 Petrus 3 ayat 8. 2 Petrus 3 ayat 8. Tetapi saudara-saudara yang terkasih, yang satunya tidak boleh kamu lupakan bahwa di hadapan Tuhan satu hari sama seperti enggak lain ya. Itu mengutip mengenai mungkin dari Mazmur 90. Dan itu kan berbicara tentang di hadapan Tuhan satu hari sama seperti 1.000 tahun dan 1.000 tahun sama seperti satu hari. Ya, jadi bukan. Petrus itu kelihatannya mengutip dari kalau saya lihat tuh Mazmur di sini tuh dikatakan Mazmur 90 ayat 4. Jadi beda ya. Jadi tidak boleh disamakan. Saya tunjukkan Mazmur 90 ayat 4 dan itu adalah Mazmur Musa di mana mengatakan seperti ini. Mazmur 90 ayat 4. Sebab di matamu 1.000 tahun sama seperti hari kemarin yang telah berlalu atau seperti suatu giliran jaga di waktu malam. Ini sebenarnya menekankan Tuhan itu tidak dibatasi oleh waktu. Jadi bagi Tuhan satu hari dengan 1.000 tahun itu tidak ada bedanya. Ya, jadi jelas berbeda dengan ketika kita berbicara tentang si iblis itu diikat 1.000 tahun. Maksudnya 1.000 itu adalah angka simbolik, tetapi bukan dalam nuansa seperti ini. Ya, jadi berbeda. Jadi Petrus berbicara tentang Mazmur 90 ayat 4. Ya, baik. Ada Bang Reza yang mau bertanya, silakan Bang. Halo, selamat malam Bu Ina. Malam, Ya, suara saya jelas ya Bu ya. ya jelas. Oke, pertanyaan saya ini Bu, waktu Tuhan mengucapkan kutuk ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa kan, Tuhan bilang bahwa keturunan perempuan akan meremukkan kepala ular Hmm, dan ular akan mematuk tumitnya dari keturunan perempuan. Saya mau bertanyanya. Jadi sebelum Tuhan Yesus datang itu kepala ular itu belum remuk gitu kan ya Bu ya? iya, iya. Jadi sebelum sebelum kematian dan kebangkitan Yesus, jadi kepala ular itu belum remuk. Jadi pertanyaan saya itu adalah eh, eh, apa sih kekuatan setan, kemampuan setan sebelum kepalanya diremukkan dan sesudah kepalanya diremukkan? Jadi sebelum diremukkan kepalanya berarti setan punya kekuatan kan Bu, sebelum kepala itu remuk berarti dia punya kekuatan berbeda setelah dia kepalanya remuk. Hmm, Pertanyaan saya itu sebelum dan sesudah kepalanya remuk itu jadi setan itu punya kekuatan apa sih Bu? Gitu loh. Itu pertanyaan saya Bu. Setan itu kan iblis itu adalah malaikat yang jatuh dan kekuatannya adalah kuasa yang diberikan Tuhan yaitu kita semua berada di bawah kekuasaannya. Karena itu kan 1 Yohanes 5 ayat 19 tadi. Mengatakan bahwa karena itu kita semua lahir dengan berada di bawah kekuasaan si jahat itu. Tetapi kan dengan kedatangan Yesus, Yesus dengan mati di kayu salib dan bangkit itu sudah mengalahkan maut dan dosa, dan itu berarti bahwa orang-orang percaya itu dirampas dari tangan si jahat. Ya, jadi dalam hal ini dan digambarkan kelihatannya dengan kedatangan Yesus yang pertama digambarkan iblis itu diikat. Nah, Petrus misalnya menggambarkan iblis itu seperti singa yang dirantai, artinya kekuasaannya sangat dibatasi. Itu artinya kekuasaannya sangat dibatasi. Kan itu kenapa Injil kalau kita bandingkan dengan perjanjian lama dengan perjanjian baru tuh Injil boleh dikatakan relatif bisa maju menyebar dengan jauh lebih baik daripada perjanjian lama. Karena apa? Karena kekuatan si iblis sementara ini Tuhan benar-benar tekan gitu loh. Ya, jadi itu yang digambarkan oleh Alkitab.
Karena itu nanti setelah 1000 tahun iblis dilepaskan, karena itu pada waktu itu gereja akan dianiaya oleh si jahat yang mungkin datang dengan malaikat terang. Banyak orang percaya juga akan kemudian mungkin jatuh di dalam tipuan daripada si jahat. Karena kan gereja Tuhan memang banyak orang yang sebenarnya bukan memiliki iman yang sejati dan mereka kemudian akan berguguran pada waktu itu. Dan kelihatan bahwa si jahat itu yang berkuasa sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Ya, Jadi jadi sebelum sekarang waktu kekuasaannya sangat dibatasi, itu yang digambarkan. Jadi sebelum kedatangan Yesus atau kematian dan kebangkitan Yesus itu jadi setan itu belum terbelenggu gitu ya Bu, belum diikat gitu ya Bu. Betul. Dan kita Tidak. semuanya itu baik orang beriman maupun tidak itu di dalam eh, naungan kerajaan iblis gitu ya Bu ya. Kita semua lahir di dalam kerajaan iblis. Tentu saja orang-orang PL juga yang percaya pada Mesias, mereka juga sudah diselamatkan, ya. Tetapi kan kita bisa melihat bahwa dibandingkan dengan sesudah Kristus datang, kan Injil, penyebaran Injil itu kan sangat berbeda. Iya, iya, Ya, iya. jadi PL itu kan segelintir sekali. Bahkan di antara umat Israel kan cuman yang sisa tuh yang benar-benar mempunyai iman yang sejati. Hmm. Nah, pertanyaan saya berikutnya itu Bu, waktu Yesus naik ke surga, kalau nggak salah itu di Alkitab ada dikatakan bahwa dia membawa apa tahanan-tahanan gitu ya Bu ya, tawanan-tawanan ke Saya pikir enggak kali ya, gimana caranya membawa tahanan ke itu. Coba berikan ayat kali. saya lupa Karena ayatnya sih Bu, apa dia mungkin kan apa tafsiran soalnya. oke oke oke, saya lupa itu ayatnya di mana gitu. Kalau gitu saya next ke pertanyaan berikutnya Bu, kalau misalnya Yesus itu turun dalam kerajaan maut itu maksudnya bisa di apa dimaknai seperti apa ya Bu ya? Nah, PL menggambarkan semua orang akan pergi ke dunia orang mati ketika mati. Kerajaan maut itu adalah Seoul di PL, dunia orang mati, dan Hades di PB, bukan neraka, ya. Neraka itu Gehenna. Jadi Alkitab itu menggambarkan semua orang itu ketika mati akan pergi ke dunia orang mati, dan kemudian Yesus menunjukkan di dalam Lukas bahwa ternyata dunia orang mati sudah dipisahkan antara dunia orang mati, orang percaya dan orang tidak percaya, yaitu dalam gambaran Lazarus si pengemis dan orang kaya. Ingat nggak? Lazarus di Hmm. pengemis itu perempuan Abraham, sedangkan orang kaya itu sudah disiksa, walaupun itu belum neraka, saudara. Nah, ketika Yesus berkata kepada penjahat sebelahnya, pada hari ini juga engkau akan bersama dengan aku di Firdaus, harusnya dimengerti Firdaus adalah dunia orang mati, orang percaya. Jadi Yesus pergi ke kerajaan maut, karena itu kan di dalam iman rasuli, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati. Kerajaan maut itu adalah dunia orang mati. Jadi Tuhan Yesus pergi ke dunia orang mati, tapi dunia orang mati orang percaya. Dan kemudian pada hari ketiga dia bangkit dari sana. Ya. Oke. Oke Bu, sementara itu dulu Bu. Oke, makasih. Ada yang mengatakan itu ya, maksudnya coba kita lihat di chat, apakah tawanan yang dimaksudkan Pak Reza di bilangan 14? Kok bilangan 14? Coba ya, bilangan 14 ayat 31, itu bukan Pak. Kok bilangan 14? Kayaknya nggak mungkin deh ya kalau bilangan. Oh bukan, ini jelas bukan. Ya ini berbicara tentang umat Tuhan yang kemudian mengatakan bahwa anak-anak mereka akan kalah dan menjadi tawanan. Jadi nggak mungkin deh itu. Pasti itu PB lah kalau yang ditafsirkan Yesus mati membawa tawanan ya. Iya. Oke, apakah masih ada pertanyaan? Sepertinya yang di chat udah nggak ada. Mungkin boleh dilanjut lagi aja, Ibu Ina. Oke, kalau gitu kita lanjutkan dulu. Kita akan masuk kepada Mazmur 137, tapi fokus saya berbicara, dan ini memang tidak ada slide-nya, saudara ya. Fokus saya berbicara tentang Mazmur kutukan.
ya. Saudara, Mazmur kutukan menjadi Mazmur yang diperdebatkan karena kan memang saudara kita tahu bahwa Mazmur itu adalah ucapan manusia, doa manusia. Sehingga mereka ada yang kemudian berpikir bahwa Mazmur kutukan tidak seharusnya diucapkan oleh orang percaya, karena itu ada yang menganggap, nah ini namanya juga manusia berdoa, bisa salah doktrin gitu loh. Karena itu ada yang menganggap bahwa pemazmur-pemazmur itu salah ketika mereka menyampaikan doa kutukan seperti itu. Tapi saudara kita harus mengerti, kitab Mazmur itu bukan hanya sekedar doa dari umat Tuhan. Kalau doa umat Tuhan tentu saja bisa salah doktrinnya. Tapi ini adalah doa umat Tuhan yang dipilih dan dimasukkan ke dalam kanon. Betul enggak? Dan kita bisa bayangkan, dipilih dan dimasukkan ke dalam kanon artinya apa? Pasti dipilih doa yang benar dong, betul nggak? Karena itu saya setuju dengan pemikiran, setelah doa-doa ini dimasukkan di dalam kitab Mazmur, ya, dan itu adalah menjadi bagian dari kanon, maka berarti ini bukan hanya sekedar doa dari umat Tuhan sekarang menjadi firman bagi umat Allah. Karena itu seharusnya kita melihat bahwa kalau sampai dimasukkan, ini berarti tidak ada yang salah ya di dalam hal itu. Karena itu pertanyaan yang sekarang kemudian dilakukan adalah oke lah kalau orang PL boleh melakukannya, apakah kita orang PB boleh melakukannya? Tidakkah Tuhan Yesus menyuruh kita mengasihi musuh-musuh kita? Tapi berarti tersirat di dalamnya seakan-akan bahwa prinsip kebenaran atau prinsip mengasihi yang ada di dalam PL itu tidak setinggi dengan prinsip mengasihi yang Yesus berikan di dalam PB, saudara. Ya, nah dalam hal itu sebenarnya di dalam PL pun, walaupun tidak pernah ada perkataan Yesus mengatakan kasihilah musuh-musuhmu, tetapi sebenarnya PL pun menyuruh supaya umat dalam arti itu mengasihi musuhnya. Dengan cara apa? Sehingga kalau kita melihat misalnya apa ya? Kita melihat Keluaran, coba saya lupa ya, Keluaran. Nah, coba kita lihat Keluaran 23, Saudara, ayat 4 dan 5. Keluaran 23 ayat 4 dan 5, apabila engkau menemukan lembu musuhmu atau keledainya yang tersesat, segeralah kembalikan binatang itu kepadanya. Apabila engkau melihat keledai orang yang membencimu rebah tertindih bebannya, janganlah engkau enggan menolongnya, bersama dengan pemiliknya engkau harus melepaskan bebannya. Saudara, ini lebih mendekati kasihi musuh atau bencilah musuhmu? Saya pikir ini lebih mendekati kasihilah musuhmu, bukan? Ya, sehingga sebenarnya Alkitab juga tidak pernah, PL pun tidak menyuruh untuk membenci musuh mereka. Malahan seharusnya mereka juga mengasihi orang-orang asing, saudara. Jadi dalam hal ini, saya tidak setuju dengan mereka yang menganggap etika PL itu kurang. Ya, sehingga sekarang kita diberikan etika PB yang lebih tinggi. Walaupun memang, saudara, kalau kita berbicara tentang Yesus mengatakan ada new commandment, perintah baru yang diberikan. Tapi saudara, perintah baru itu memang mau tidak mau hanya bisa diberikan setelah Yesus datang, yaitu apa? Perintah baru Tuhan Yesus adalah apa? Kalau nggak salah Yohanes 13 ya saudara ya. Saya bacakan Yohanes 13 ya, ayat 34. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Nah, saudara, memang ini adalah perintah baru karena ini dikhususkan kepada orang percaya dan hanya bisa setelah Yesus datang, karena seperti aku telah mengasihi kamu. Bagaimana Yesus mengasihi murid-muridnya, mengasihi orang percaya, yaitu dengan mengorbankan dirinya, mati bagi mereka. Jadi tentu saja standar ini tidak bisa diberikan di PL, tapi ini bukan berbicara tentang mengasihi sesama biasa saja, itu pun tetap berlaku, tetapi ini khusus, hendaklah kamu saling mengasihi. Perintah baru adalah perintah di antara sesama orang percaya.
Di mana sesama orang percaya kita seharusnya mengasihi bukan hanya seperti kita mengasihi diri kita, tetapi seperti Tuhan Yesus mengasihi orang percaya. Ya, sekali lagi standar ini tidak mungkin diberikan sebelum Yesus datang. Jadi hanya itu yang menjadi perintah baru, sedangkan kalau mengasihi sesama seperti dirimu sendiri masih merupakan perintah yang sama. Mengasihi Allah dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan, itu tetap merupakan hal yang sama. Jadi saudara, pada dasarnya saya mau mengatakan bahwa ya Mazmur kutukan, doa kutukan, itu doa meminta Tuhan membalaskan, itu adalah sesuatu yang boleh dilakukan oleh orang percaya sekarang ini dengan beberapa alasan ya. Coba kita lihat saudara. Nah, mungkin kita perlu mengerti, saudara, kata meminta Tuhan membalaskan. Jadi sebenarnya doa kutukan itu pada dasarnya adalah doa meminta Tuhan membalaskan. Coba kita balik lagi kepada Mazmur 137, ya. Mazmur 137. Kalau kita melihat ayat 1 sampai 4 berbicara tentang di tepi sungai-sungai Babel, di sanalah kita duduk sambil menangis apabila kita mengingat Sion, itu berbicara tentang kemungkinan mereka adalah Lewi-Lewi yang tadinya melayani di bait Allah. Karena di ayat 2 dikatakan, pada pohon-pohon gandarusa di tempat itu kita menggantungkan kecapi kita. Berarti tadinya mereka adalah Lewi-Lewi yang memainkan kecapi di bait Allah dan sekarang mereka dibuang. Karena itu mereka menangis kalau mereka mengingat Sion. Ya, Sion itu biasa digambarkan tempat bait Allah berdiri. Dan ayat 3, sebab di sanalah orang-orang yang menawan kita, meminta kita memperdengarkan nyanyian, dan orang-orang yang menyiksa kita meminta nyanyian sukacita, nyanyikanlah bagi kami nyanyian dari Sion. Saudara, kenapa? Kenapa mereka ketika diminta menyanyikan nyanyian dari Sion, berarti nyanyian yang memuji Allah mereka, kenapa mereka merasa disiksa? Ya, sampai mereka berkata di ayat 4, bagaimana mungkin kita menyanyikan nyanyian Tuhan di negeri asing? Saya pikir bukan karena mereka tidak bisa menyanyikan, tapi mereka tidak bisa menyanyikan di depan musuh mereka. Karena apa? Karena saudara, kita tahu bahwa orang-orang kuno selain orang Israel kan menganggap bahwa Allah itu banyak dan saudara, ketika pertempuran terjadi terutama yang bertempur adalah Allah-Allah mereka. Berarti ketika orang Babel melihat bahwa negara Babel sudah menghancurkan Yehuda dan orang-orang itu sudah dibawa sebagai tawanan ke Babel, mereka itu akan menganggap bahwa Allah Israel kalah dengan Allah Babel. Karena itu ketika orang Israel menyanyi nyanyian dari Sion berarti memuji keperkasaan Allah mereka dan sebagainya, dalam hati mereka akan mencemooh, Allahmu sudah kalah loh dengan Allahku. Karena itu kenapa ya para Lewi itu merasa bahwa mereka tidak bisa menyanyikan lagu itu dengan tahu di dalam hati atau bahkan secara terang-terangan orang-orang Babel itu akan menghina Allah mereka. Dan itu kemudian memberikan mereka tekad untuk tidak lupa kepada Yerusalem. Karena itu ya, jika aku melupakan engkau, hai Yerusalem, biarlah lumpuh tangan kananku, biarlah lidahku melekat pada langit-langitku jika aku tidak mengingat engkau, jika aku tidak mengutamakan Yerusalem lebih daripada segala sukacitaku. Ya, sehingga mereka kemudian bertekad bahwa tidak akan melupakan Yerusalem, tentu saja tersirat tidak akan melupakan Tuhan ya, dan mereka sebagai umat Tuhan. Nah, dan itu kemudian membawa mereka kepada doa kutukan. Ayat 7, ingatlah ya Tuhan akan keturunan Edom. Pada hari pemusnahan Yerusalem mereka mengatakan runtukan sampai ke dasarnya. Saudara, kita tahu bahwa bukan Edom yang menghancurkan Yehuda, Babel yang menghancurkan Yehuda. Tapi Edom kelihatannya adalah supporter ya atau mungkin ikut menjarah ketika Babel menghancurkan Yehuda dan mereka mengatakan runtukan sampai ke dasarnya. Sebenarnya kalau pikir-pikir kan dosa Edom ya tidak sebegitu besar lah saudara ya, cuman menjadi supporter. Tapi kenapa dosa Edom menjadi besar? Nah, kita melihat Tuhan pun juga di dalam kitab Obadja ya, sehingga kita melihat kitab Nabi Obadja sudah menubuatkan kehancuran Edom gara-gara apa? Saya bacakan misalnya. Obadja 1 ayat 10. Karena kekerasan terhadap saudaramu Yakub
Celah akan meliputi engkau dan engkau akan dilenyapkan untuk selama-lamanya. Pada waktu engkau berdiri di kejauhan, sementara orang-orang luar mengangkut kekayaan Yerusalem, dan orang-orang asing memasuki pintu gerbangnya dan membuang undi atasnya, engkau pun seperti salah seorang dari mereka. Berarti kan juga mungkin ya mengambil barang-barang. Ayat 12, jangan memandang rendah saudaramu pada hari kemalangannya. Jangan bersuka cita atas orang Yehuda pada hari kebinasaannya. Jangan membual pada hari kesesakannya. Dan kitab Obadjah merupakan nubuat penghakiman terhadap Edom karena sikap mereka terhadap Yakub, saudaranya. Jadi saudara, dosa Edom yang pada dasarnya mungkin tidak terlihat sangat besar, menjadi besar karena apa? Karena Edom adalah saudara Yakub. Kita tahu bahwa Edom itu adalah keturunan Esau, saudara kembar Yakub. Jadi Tuhan itu menganggap dosa Edom besar karena apa? Karena ketika saudaranya mendapat kemalangan, Edom bukannya bersedih, malahan ikut menjara dan bersukacita. Ya. Dan tentu saja kita melihat bahwa Tuhan sudah menubuatkan kehancuran Edom, berarti ya seharusnya boleh dong mendoakan ya sesuai dengan apa yang sudah Tuhan perintahkan. Nah, kemudian balik lagi ke Mazmur 137, kita melihat ayat 8 dan 9. Hai putri Babel yang suka melakukan kekerasan, berbahagialah orang yang membalas kepadamu perbuatan-perbuatan yang kau lakukan kepada kami. Kalau itu mungkin masih oke, tapi ayat 9, berbahagialah orang yang menangkap dan menghempaskan anak-anakmu pada bukit batu. Aduh, kok kelihatannya kejam sekali, mungkin kita bayangkan anak-anak bayi diangkat, dihempaskan ke batu. Tapi saudara hati-hati, ya, kitab Mazmur itu memakai bahasa puisi. Dan bahasa puisi berarti tidak boleh ditafsirkan secara harafiah. Ketika dikatakan putri Babel, apakah itu harafiah putri Babel? Ngapain juga doa itu ditujukan kepada misalnya putri, yaitu anak perempuan Raja Babel? Yang ngapain toh, saudara? Karena itu kita harus bisa lihat ya bahwa ini jelas bukan anak perempuan Raja Babel. Nah, kenapa disebut putri Babel? Karena dalam bahasa Ibrani, saudara, setiap kata benda itu ada maskulin atau feminin. Tidak ada yang netral, pasti either maskulin atau feminin. Kerajaan itu feminin, saudara. Kota itu feminin, kerajaan itu feminin. Karena itu putri Babel berarti kerajaan Babel. Nah, kalau putri Babel adalah kerajaan Babel, berarti anak-anakmu adalah anak-anak kerajaan Babel dalam arti tentara-tentara Babel. Jadi dalam hal ini bukan berbicara tentang anak-anak bayi dihempaskan, tetapi meminta Tuhan menghancurkan tentara-tentara Babel. Tapi jelas ini adalah doa kutukan. Doa meminta Tuhan menghancurkan musuh. Nah, saudara, apakah ini merupakan sesuatu yang boleh kita lakukan? Apakah ini hanya boleh didoakan kepada mereka yang adalah musuh Allah secara pribadi, yaitu misalnya orang-orang tidak percaya karena itu kerajaan Edom, kerajaan Babel? Untuk itu kita akan melihat beberapa bagian dari Alkitab, saudara. Saudara, ternyata doa kutukan itu sudah Musa nyanyikan dari awal sekali. Karena itu kalau kita melihat Bilangan 10 ayat 35, ya, Bilangan 10 ayat 35, setiap kali tabut itu berangkat, Musa berkata, bangkitlah ya Tuhan supaya musuhmu berserakan dan orang-orang yang membenci engkau melarikan diri dari hadapanmu. Ya, musuhmu berserakan, tapi okelah, kita menganggap itu kan berbicara tentang musuh Tuhan. Tapi saudara tahu nggak kalau Yeremia itu melakukan doa kutukan, dan Yeremia melakukan doa kutukan kepada rekan-rekan imamnya. Karena itu coba kita lihat Yeremia 11 ayat 20. Yeremia 11 ayat 20. Yeremia berdoa seperti ini, ya, Yeremia 11 ayat 20. Namun ya Tuhan semesta alam, yang menghakimi dengan adil, menguji batin dan hati, biarlah aku melihat pembalasanmu terhadap mereka, sebab kepadamu lah kubuka perkaraku. Dan saudara, ini adalah kalau kita melihat di dalam konteksnya, ini berbicara tentang rekan-rekan imamnya di Anatot, karena LAI memberikan judul nyawa Yeremia terancam di Anatot.
Dan kemudian jawaban Tuhan, Tuhan rupanya setuju dengan doa Yeremia, karena itu saya lanjutkan ayat 21. Sebab itu beginilah firman Tuhan tentang orang-orang Anatot yang ingin mencabut nyawaku dengan berkata, janganlah bernubuat demi nama Tuhan supaya nanti supaya jangan engkau mati di tangan kami. Karena itu beginilah firman Tuhan semesta alam, sesungguhnya aku akan menghukum mereka. Pemuda-pemuda mereka akan mati oleh pedang, anak-anak mereka laki-laki dan perempuan akan mati kelaparan, tidak ada yang tersisa di antara mereka, sebab aku akan mendatangkan malapetaka atas mereka, atas orang Anatot pada tahun penghukuman mereka. Saudara tahu nggak, Anatot itu bukan cuma soal imam, itu adalah kota imam dari mana Yeremia berasal. Karena kalau kita melihat Yeremia 1 ayat 1, inilah perkataan-perkataan Yeremia bin Hilkia, keturunan imam yang di Anatot di tanah Benyamin. Saudara, Yeremia adalah imam dari daerah Anatot dan dia berdoa Tuhan menghabiskan imam-imam di Anatot. Dan Tuhan setuju. Ya, berarti ini adalah sesuatu yang bahkan bisa kita doakan kepada sesama orang percaya. Ketika tentu saja orang-orang percaya itu tidak benar, saudara, ya. Tetapi yang juga harus kita perhatikan, saudara, kita itu sering sekali menganggap doa kutukan itu adalah berdoa Tuhan membalaskan, dan kita itu mempunyai konsep pembalasan Tuhan itu seperti balas dendam, saudara. Karena itu kita menganggap itu adalah konsep yang sangat negatif. Tapi saudara, Alkitab menunjukkan meminta Tuhan membalaskan itu artinya meminta Tuhan menjadi hakim, memberikan keadilan. Kan itu tadi, coba bahkan di dalam doa Yeremia, coba ya saya balik lagi baca Yeremia 11 ayat 20. Namun ya Tuhan semesta alam yang menghakimi dengan adil. Ya, yang menghakimi dengan adil, menguji batin dan hati. Biarlah aku melihat pembalasanmu terhadap mereka. Saudara lihat nggak? Dikaitkan Tuhan yang menghakimi dengan adil dan aku melihat pembalasanmu terhadap mereka. 1 Samuel 24 itu adalah perikop di mana ketika Daud itu dikejar-kejar oleh Saul, ya. Dan suatu waktu Daud itu bersembunyi dengan tentara-tentaranya di goa yang tidak kelihatan dari luar, maksudnya persembunyian mereka, dan Saul kemudian masuk untuk membuang hajat. Saudara, Alkitab itu tidak akan memberikan informasi yang tidak penting kenapa perlu ditekankan Saul membuang hajat. Karena saudara, raja itu tidak mungkin masuk ke satu tempat sendirian. Pasti ada pengawalnya. Kecuali apa? Kecuali untuk membuang hajat. Betul nggak ya? Karena itu ini adalah cara penulis menekankan bahwa Saul itu benar-benar sendirian. Karena itu kita tahu bahwa Daud bisa memotong punca jubahnya. Tetapi kemudian hati Daud berdebar-debar dan dia tahu bahwa Tuhan tidak berkenan dia menyentuh orang yang diurapi Allah, dan akhirnya Daud kemudian mengatakan bahwa dia tidak berniat membunuh Saul, dan dia kemudian berkata di ayat 13. Saul bertanya kepadanya, mengapa engkau dan anak Isai bersekongkol melawan aku? Oh sorry kok saya baca salah. 1 Samuel 24, sorry ya. 1 Samuel 24 ayat 13. Daud berkata, kiranya Tuhan bertindak sebagai hakim di antara aku dan kau, bertindak sebagai hakim. Kiranya Tuhan melakukan pembalasan kepadamu demi aku, tetapi tanganku tidak akan melawan kau. Saudara lihat nggak paralelnya? Kiranya Tuhan bertindak sebagai hakim paralel dengan kiranya Tuhan melakukan pembalasan. Jadi saudara, meminta Tuhan membalaskan itu artinya meminta Tuhan sebagai hakim. Memberikan keadilan. Kalau kita mengerti ini saja, maka dengan mudah kita tahu bahwa kita jelas boleh ya meminta Tuhan membalaskan. Masa ada waktu di mana kita tidak boleh meminta Tuhan memberikan keadilan? Cuman memang saudara hati-hati, namanya kita meminta Tuhan memberikan keadilan, kalau kita yang salah kita yang akan dihukum, saudara. Kan itu kenapa tadi Yeremia mengatakan engkau yang menghakimi, yang menguji hati dan batin. Jadi Yeremia itu sangat yakin bahwa dia itu berdoa dengan tulus, bahwa dia itu tidak ada di dalam pihak yang salah, karena itu dia berani berdoa Tuhan memberikan keadilan.
Jadi saudara, berdoa Tuhan membalaskan adalah berdoa Tuhan memberi keadilan. Dan sebenarnya tokoh-tokoh Alkitab ya, terutama pemazmur, sering sekali memberikan doa-doa itu untuk tujuan-tujuan yang sangat baik. Karena itu saya tunjukkan misalnya ya, tujuan-tujuan kenapa doa kutukan diberikan. Salah satunya adalah supaya adalah Tuhan meneguhkan orang benar. Ketika orang fasik dihukum, Tuhan menunjukkan kalau dia meneguhkan orang benar. Betul tidak? Coba kita lihat Mazmur 7 ya. Mazmur 7. Bentar ya, saya lihat Mazmur 7. Mazmur 7 ayat 9 dan 10. Tuhan mengadili bangsa-bangsa, hakimilah aku Tuhan sebab aku benar dan aku tulus ikhlas. Lihat enggak? Ya, jadi berbicara tentang Tuhan sebagai hakim yang mengadili. Ayat 10, biarlah berakhir kejahatan orang fasik, tetapi teguhkanlah orang yang benar. Engkau yang menguji hati dan batin orang, ya Allah yang adil. Jadi salah satu tujuannya adalah Tuhan meneguhkan orang benar. Dan bukankah itu yang kita ingin? Tuhan kenapa sih membiarkan orang fasik menang sehingga orang itu tidak melihat kalau Tuhan meneguhkan orang benar? Bukankah penting kalau apalagi orang percaya melihat bahwa Tuhan meneguhkan orang benar? Kalau tidak kan kita itu tidak termotivasi untuk melakukan yang benar. Betul nggak? Nah, kemudian kita juga bisa melihat bahwa Tuhan itu dipuji ketika pemazmur atau orang benar itu diselamatkan. Masih di dalam Mazmur 7 kita lihat ayat 18. Aku hendak bersyukur kepada Tuhan karena keadilannya dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Jadi karena orang fasik dihukum, maka tentu saja orang benar kemudian akan memuji Tuhan. Kita melihat Mazmur 35 ayat 18. Aku mau menyanyikan syukur kepadamu dalam jemaah yang besar di tengah-tengah rakyat yang banyak. Aku mau memuji-muji engkau. Nah, kemudian berikutnya, saudara, adalah supaya manusia atau orang-orang dapat melihat bahwa Tuhan memberi upah kepada orang benar dan mengerti bahwa Tuhan yang menghakimi dunia. Sehingga kita lihat Mazmur 58 misalnya ya, kita lihat Mazmur 58. Mazmur 58 ayat 12. Dan orang akan berkata, sesungguhnya ada pahala bagi orang benar, sesungguhnya ada Allah yang memberi keadilan di bumi. Saudara, kita tahu ya, ketika kita melihat orang fasik kayaknya tidak pernah dihukum, itu membuat kita itu cenderung ngapain juga sih hidup sebagai orang benar, betul nggak? Bukankah itu yang menjadi pergumulan pemazmur dalam Mazmur 73, bahwa dia mengatakan dia hampir terpeleset karena apa? Karena melihat bahwa orang fasik hidupnya sepertinya makmur, sedangkan dia sebagai orang benar kena tulah setiap hari. Kemudian juga adalah supaya orang tahu bahwa ada Allah memerintah di Yakub. Mazmur 59 ayat 14. Habisilah mereka dalam geram, habisilah, sehingga mereka tidak ada lagi, supaya mereka sadar bahwa Allah memerintah di antara keturunan Yakub. Tuhan supaya orang dunia bisa melihat tuh betapa ada Allah yang memerintah di Yakub. Kemudian juga ya berbicara supaya apa? Nah, ini tentu saja yang sangat baik adalah supaya mereka mencari Allah, supaya orang-orang fasik itu mencari Allah. Kita melihat Mazmur 83. Mazmur 83 saya bacakan dari ayat 17 sampai 19. Selubungilah muka mereka dengan kehinaan supaya mereka mencari namamu ya Tuhan. Biarlah mereka dipermalukan dan terkejut selama-lamanya, biarlah mereka mendapat celah dan binasa, supaya mereka tahu bahwa hanya Engkau Tuhan namamu yang maha tinggi atas seluruh bumi. Jadi banyak sebenarnya tujuan yang baik kenapa berdoa Tuhan memberikan keadilan. Dan saya pikir kita bisa ya enggak? Bayangkan ya kalau kita melihat pejabat-pejabat yang jahat, tidakkah seharusnya kita berdoa supaya mereka dihukum? Supaya apa? Supaya
pejabat-pejabat yang lain jerah toh, supaya pejabat-pejabat yang lain mengerti ada Allah yang akan memberikan keadilan, bahwa ketika mereka melakukan kejahatan mereka harus menanggung konsekuensinya. Bukankah itu adalah sesuatu yang baik, berdoa ketika misalnya orang jahat itu dihukum, ya, supaya Tuhan menyatakan keadilannya. Memang saudara, dunia ini sudah diberikan kepada si jahat, ya, sehingga di dalam arti itu kita tidak akan melihat keadilan yang sepenuhnya di dalam dunia ini. Dan memang kenyataannya saudara, di dunia ini saya rasa kita lebih banyak melihat ketidakadilan dari keadilan. Karena itu kenapa doa supaya Tuhan memberikan keadilan menjadi sesuatu yang penting. Ya, supaya Tuhan bukan hanya akan memberikan keadilan pada akhir zaman, tetapi Tuhan juga memberikan keadilan sekarang ini. Tapi mungkin, ya, yang menjadi pertanyaan selalu adalah, tapi bagaimana dengan perintah Tuhan Yesus untuk mengasihi musuh? Tapi saya mau bertanya saudara, ya, musuh Tuhan Yesus itu siapa? Saudara mungkin tolong ada yang menjawab, musuh Tuhan Yesus itu siapa? Setan. Nah, setan, iblis dan antek-anteknya. Nanti Tuhan Yesus akan menjadikan iblis perdana menteri atau membinasakannya. Yang mana? Membinasakan. Membinasakan. Apakah kita kemudian bisa berkata, Tuhan Yesus tidak melakukan apa yang dia khotbahkan. Dia menyuruh kita mengasihi musuh, musuhnya sendiri dia hancurkan. Gak mungkin kita berani mengatakan demikian. Tapi berarti apa? Berarti kita salah mengerti ketika Tuhan Yesus mengatakan kasihilah musuh-musuhmu. Kita berpikir mengasihi musuh itu dengan mengabaikan keadilan. Tapi saudara ingat, Allah kita, antara keadilan Allah dan kasih itu tidak mungkin kemudian yang satu itu mengabaikan yang satu, saudara. Atau tidak mungkin Allah itu demi kasihnya mengabaikan keadilan. Karena itu mengasihi musuh bukan dalam arti mengabaikan keadilan. Kita bisa melakukan dua-duanya. Ya, jadi dalam hal ini hati-hati, mengasihi musuh bukan berarti walaupun ada musuh kita merangkulnya sebagai saudara. Tidak, saudara, Tuhan Yesus berkata berbuat baiklah kepada mereka. Saudara tahu nggak apa artinya berbuat baik kepada musuh? Nah, menarik, kita kembali lagi kepada 1 Samuel 24. Daud kan sudah di depan Saul berdoa supaya Tuhan yang mengadili mereka. Tetapi pada saat yang sama, saudara, Saul sendiri mengaku kalau Daud berbuat baik kepadanya. Karena iya toh, Daud bisa membunuh Saul dan dia tidak melakukannya, itu namanya Daud berbuat baik. Bahkan Saul sendiri mengaku. Karena itu coba kita lihat 1 Samuel 24. 1 Samuel 24 saya bacakan dari ayat 18, katanya kepada Daud, engkau benar dibandingkan dengan aku, sebab engkau telah melakukan yang baik kepadaku, padahal aku melakukan yang jahat kepadamu. Pada hari ini engkau telah menunjukkan betapa engkau telah melakukan yang baik kepadaku, walaupun Tuhan telah menyerahkan aku ke dalam tanganmu, engkau tidak membunuh aku. Artinya Daud melakukan dua-duanya, saudara. Meminta Tuhan membalaskan, tetapi pada saat yang sama dia menunjukkan kasih kepada musuhnya. Karena ketika Tuhan Yesus mengatakan kasihilah musuhmu adalah berbuat baiklah kepadanya. Jadi ini ternyata tidak bertentangan. Ini bukan munafik, saudara. Ini mungkin kita sebut paradoks. Bahwa kita meminta Tuhan mengadili, tapi pada saat yang sama kita melakukan kebaikan kepada musuh, dan itu persis yang diperintahkan oleh Paulus. Kan itu coba kita lihat Roma 12. Roma 12 ayat 19 dan 20. Ya. Saudara-saudaraku yang terkasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan. Yang tidak boleh itu menuntut pembalasan, artinya main hakim sendiri. Tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku, akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Saudara, berilah tempat kepada murka Allah. Berarti kamu tidak boleh membalaskan, kata Tuhan, aku yang akan membalaskan. Berarti boleh nggak kita berdoa Tuhan yang membalaskan? Boleh, saudara. Yang tidak boleh adalah kita main hakim sendiri.
Meminta Tuhan membalaskan, ingat, artinya meminta Tuhan memberikan keadilan itu boleh kita lakukan. Tapi coba lihat ayat 20, tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu membuat dia malu seperti menumpukan bara api di atas kepalanya. Paulus berkata, kamu berdoa, Tuhan yang membalaskan, tapi kamu sendiri berlakulah baik kepada musuh. Tapi saudara ingat ya, berlaku baik kepada musuh bukan berarti menganggap musuh sebagai saudara, ngundang dia makan, minta dia nginep. Bukan begitu, saudara-saudara bisa mati tuh kalau itu musuh yang jahat. Mengasihi musuh adalah seperti yang dilakukan Daud. Ketika dia mempunyai kemampuan untuk menghancurkan musuh, dia tidak melakukan. Itu namanya mengasihi musuh. Itu namanya berbuat baik kepada musuh. Karena itu kita harus hati-hati, saudara ya. Tuhan itu tidak pernah menyuruh kita mengasihi semua orang sama rata. Dan saya pikir itu adalah kesalahan kebanyakan kita berpikir kita harus mengasihi semua orang sama rata. Padahal jelas Tuhan pun mengasihi orang percaya dengan orang tidak percaya secara berbeda. Dan saudara, nggak mungkin toh kita mengasihi semua orang sama rata. Mungkin nggak kita mengasihi semua anak sama seperti anak kita? Ya nggak dong. Berarti kalau kita beli mainan kepada anak kita harus beli mainan kepada anak-anak satu kampung, apa? Kan nggak mungkin. Dan yang pasti, saudara, kita itu tidak boleh mengasihi istri orang seperti istrimu sendiri. Betul nggak? Itu berarti Tuhan itu tidak menyuruh kita mengasihi semua orang sama rata. Mengasihi musuh, saudara, bukan berarti memperlakukan dia seperti saudara. Oke? Jadi dalam hal itu, sekali lagi mengasihi musuh, teladan yang diberikan Daud adalah ketika dia mampu mempunyai kuasa untuk menghancurkan musuhnya, dia tidak melakukannya. Dan seperti yang Tuhan Yesus lakukan kepada musuh-musuhnya, mengasihi musuh bukan berarti kita tidak boleh menegakkan keadilan. Jadi salah kalau kita berpikir, oh disuruh mengasihi musuh, berarti kalaupun orang menjati kita, ya udahlah kita terima aja dah. Kita tidak perlu mencoba mendapatkan keadilan. Bukan seperti itu, saudara. Karena Allah kita juga adalah Allah yang adil. Tapi kemudian yang sangat menarik juga, saudara. Coba kita lihat Wahyu 6 ayat 9 dan 10. Wahyu 6 ayat 9 dan 10. Ketika anak domba itu membuka materai yang kelima, aku melihat di bawah mezbah jiwa-jiwa mereka yang telah dibunuh oleh karena firman Allah dan oleh karena kesaksian yang mereka miliki. Saudara lihat ya, jiwa-jiwa orang yang mati martir. Orang benar dong mati martir. Ayat 10. Mereka berseru dengan suara nyaring, berapa lama lagikah ya penguasa yang kudus dan benar, engkau tidak menghakimi dan tidak membalaskan darah kami kepada mereka yang tinggal di bumi. Saudara, jiwa-jiwa orang Kristen yang sudah mati martir berseru kepada Tuhan untuk memberikan keadilan kepada mereka. Berseru kepada Tuhan untuk membalaskan darah mereka. Dan jelas ini adalah kita berbicara tentang PB, saudara. Ya, kita berbicara tentang mereka yang sudah mengenal Kristus. Ya, jadi dalam hal ini jelas, saudara, kalau kita mengerti, meminta Tuhan membalaskan artinya meminta Tuhan menjadi hakim. Seharusnya ini mudah dimengerti bahwa tidak ada doa meminta keadilan yang tidak boleh didoakan. Entah itu adalah musuh Tuhan atau musuh kita secara pribadi. Atau kita dianiaya bahkan oleh rekan-rekan sesama orang Kristen, boleh nggak kita berdoa supaya Tuhan menghukum? Boleh, saudara. Ya, karena Allah kita adalah Allah yang adil. Ya, meminta keadilan itu selalu boleh. Ya, karena itu berdoa supaya Tuhan membalaskan, itu artinya berdoa meminta keadilan Tuhan itu selalu boleh dilakukan siapapun yang kita doakan. Yeremia mendoakan sesama imamnya, saudara, di dalam kota yang sama. Ya, jadi itu tidak menjadi masalah karena kita meminta Tuhan memberikan keadilan. Tapi ingat, namanya meminta Tuhan memberikan keadilan, kalau kita yang salah, saudara, kitanya yang bisa mendapatkan hukuman. Oke, apakah ada pertanyaan? Untuk pertanyaan ini ada beberapa yang masih lanjutan Ibu dari yang tadi. Soal yang Yesus membawa tawanan itu ada di Efesus 4 ayat 8 dan itu dikutipnya dari
Mazmur 68 ayat 19. Mungkin saya izin bacakan. Mazmur berapa dulu? Mazmur Eh, 68. 8 ayat 19. Hmm, oke. Engkau telah naik ke tempat tinggi sambil membawa tawanan-tawanan. Engkau telah menerima persembahan-persembahan dari manusia, bahkan dari mereka yang memberontak karena Tuhan Allah berdiam di sana. Efesus 4 ayat 8 ya. Dalam hal itu mungkin nanti saya harus cek. Oke, apakah ada yang lain? Hmm, ini masih yang tadi sih, Bu. Mazmur, Bu. Soal Mazmur 68 ayat 19. Hmm? Ya, Mazmur 68 ayat 19. ya, itu yang tadi baru dibacakan kan? Iya, ada dua ayat Efesus sama Mazmur. Ya, itu kan sama, dia mengutip. Iya. Oh, jadi Itulah. masih perlu ditelaah ya, Bu ya? Mm-mm, mm-mm. Oke, mungkin sementara ya, ini apakah ada pertanyaan yang lain? Kalau Halo, gitu saya Bu lanjut Ina. pertanyaan boleh nih. Ya, hmm, Eh, saya mau tanya ini Bu. Eh, saya pernah dengar di IG itu ada seorang anak kecil. Dia bilang selama ini saya nggak pernah dengar bahwa manusia mendoakan iblis gitu. Jadi dia dia mendoakan iblis supaya bertobat. Saya hmm. sampai bingung, memang apakah iblis bisa bertobat ya Bu ya? Atau apakah ada kesempatan dari Tuhan untuk mengampuni setan ya Bu ya? Itu pertanyaan Baik. saya sih Bu. Karena itu kenapa memang kita tidak pernah, karena tidak mungkin, dan memang Yesus tidak mati untuk mereka. Yesus itu mati sebagai Allah dan manusia. Kenapa harus sebagai manusia? Kitab Rut atau Alkitab menggambarkan ya, kan Israel itu punya penebus keluarga. Itu adalah orang-orang terdekat, yaitu kakak beradik laki-laki, ya, kemudian kakak beradik ayah dan sepupu, yaitu anak dari para paman. Sehingga menunjukkan bahwa harus kerabat dekat. Kan itu kenapa Yesus harus berinkarnasi menjadi manusia. Dia harus mati dengan kematian manusia untuk menebus manusia. Karena itu kematian Yesus hanya bisa menebus manusia. Karena Yesus berinkarnasi menjadi manusia, bukan berinkarnasi menjadi malaikat. Jadi kematian Yesus tidak bisa untuk menebus dosa malaikat. Dan kalau Yesus tidak mati untuk dosa malaikat, ya percuma kan? Ya berarti mereka tetap harus menanggung dosanya. Jadi ya udah pasti ya Bu ya, malaikat yang jatuh itu yaitu iblis itu tidak ada kesempatan untuk bertobat gitu ya Bu ya. Dan Ya, pengampunan itu tidak tersedia bagi mereka ya Bu ya. dan mereka juga nggak bakal mau gitu loh, kayaknya kan? Kan kita tahu Tapi kan kita nggak tahu Bu. Roh Kudus yang menghidupkan kerohanian kita, baru kita bisa Iya. bertobat. Nah, kalau Roh Kudus tidak akan berkarya pada mereka kan, ya nggak mungkin mereka Iya. bertobat. Eh, ya. Terus saya juga bertanya-tanya apakah malaikat atau iblis itu diciptakan menurut gambar dan rupa Allah ya Bu ya? Kita nggak dikasih tahu jadi kita nggak tahu, kemungkinan lah ya harusnya ya, tapi kan ingat nggak ke kejadian satu mengatakan pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi, tapi kemudian fokusnya lagi langsung pada bumi belum berbentuk dan kosong. Artinya apa, yang di luar bumi termasuk malaikat menurut Tuhan bukan urusan kita, jadi kita tidak diceritakan penciptaan malaikat, jadi kita yang nggak tahu mereka diciptakan dalam gambar Allah atau enggak. Nah, kejatuhan iblis atau malaikat itu before creation dong berarti ya Bu ya? Bukan dong, creation kan pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi, berarti langit, bumi, dan segala sesuatu termasuk malaikat, tapi kemudian malaikat tidak diceritakan. Nggak mungkin dong before creation, malaikat kan pasti termasuk creation. Oh, jadi Sebelum bersama dengan ya tuh iya, tapi sebelum creation nggak. Tapi kita nggak tahu di dalam 6 hari itu misalnya malaikat diciptakannya kapan, itu tidak diceritakan kepada kita. Oh, jadi dari 6 hari penciptaan itu bisa aja disisipin kita nggak tahu ya Bu ya kalau Ya, ya, malaikat. betul, betul. Oke, Jadi oke. Eh, eh, masih boleh bertanya lagi nggak Bu ya?
Ya, silakan. Oke ya. Saya juga bertanya-tanya soal mendoakan keadilan seperti Ibu tadi bilang kan. Kalau kita tahu selama ini kan ada aksi Kamis tuh Bu, tentang ibu-ibu yang bawa payung gitu, yang selama puluhan tahun pergantian presiden pun dia tetap berdemo di depan istana gitu. Terus mengenai kasus Munir yang belum selesai, Wiji Tukul yang hilang, terus kerusuhan Mei 98 yang belum ditindaklanjuti. Saya pikir sampai berapa lama ya kita mendoakan keadilan gitu Bu ya? Apakah ada, kan ada rasa lelah juga gitu kan? Itu dari tahun 98 sampai sekarang keadilan tidak ada gitu bagi eh, orang tua korban atau bagi Munir, istrinya Suciwati, dan banyak sampai sekarang juga banyak hal yang tidak adil gitu. Banyak orang yang pelaku kejahatan HAM itu tidak dihukum gitu. Jadi sampai berapa lama kita mendoakan itu ya Bu ya? Apa jangan-jangan kita eh ya udahlah gitu, selesai gitu. Sampai berapa lama ya Bu ya? Saya mau Saya tanya pikir itu aja sih Bu. memberikan beban yang berbeda-beda kepada setiap orang ya. Terlalu banyak hal di dunia nggak mungkin kita mendoakan semuanya. Jadi tergantung beban yang Tuhan berikan. Kalau memang Tuhan memberikan beban untuk mendoakan, ya kita mendoakan. Tapi saya juga mau mengatakan, seperti saya katakan, keadilan sepenuhnya tidak akan terjadi di dunia ini. Jadi jangan berpikir bahwa apapun yang kita doakan, keadilan itu pasti terjadi. Ingat, dunia sudah diserahkan kepada si jahat. Keadilan sepenuhnya akan kita terima pada penghakiman terakhir, tapi tidak dalam kehidupan ini. Jadi kita harus mengerti bahwa di dalam kehidupan ini memang banyak hal yang tidak adil, dan itu merupakan sesuatu yang kita perlu terima. Bukan berarti kita tidak usah, kalau gitu ya udahlah nggak usah mendoakan itu. Enggak dong, karena itu kan, tetapi kan Tuhan bisa memberikan keadilan ya, tapi kan tidak sepenuhnya. Nah, kalau Tuhan berikan beban untuk kita doakan, ya kita doakan gitu. Jadi kalau sampai berapa, ya itu adalah pertanyaan yang seharusnya Bapak gumulkan dengan Tuhan tuh. Sampai berapa lama ya Tuhan aku itu perlu mendoakan ini gitu loh. Karena Tuhan memberikan beban yang berbeda-beda kepada orang-orang yang berbeda. Ya, jadi itu sudah Ya Bu. bersifat subjektif. Ya. Iya, iya. Ini mungkin pertanyaan terakhir ya Bu ya. Mungkin ada dua pertanyaan lagi sih. Saya coba satu pertanyaan ini dulu. Beberapa teman saya yang bukan Kristen itu dia suka isengin saya, Bu. Dia nanya, di Alkitab lu kan kejadian tuh ular berbicara katanya. Waktu ular berbicara itu si Hawa apa nggak kaget gitu? Ada binatang yang bisa ngomong. Kok lu bisa ngomong sih? Gue baru tahu lu bisa ngomong gitu-gitu kan. Apakah ada dialog kayak gitu gitu loh? Dan apakah Hawa itu terkejut gitu? Loh, kok ada binatang bisa ngomong seperti manusia? Apakah Allah menciptakan binatang yang bisa berbicara begitu ya, Bu? Apakah Adam waktu itu juga seharusnya kan terkejut? Maksudnya, kok ular bisa Masalahnya berbicara gitu? Alkitab kan tidak memberitahu kita semuanya ya, saya kagak tahu deh Abraham pasti Adam dan Hawa terkejut apa enggak. Seperti Bileam ketika keledainya berbicara, tidak dikatakan Bileam terkejut. Padahal menurut saya ya Iya. Bileam pasti terkejut kan. Orang mana mungkin keledai kok bisa tahu-tahu berbicara. Kan Alkitab tidak menceritakan semuanya. Jadi ya banyak hal yang memang kita tidak tahu. Saya nggak tahu apakah memang pada waktu itu ya dianggap biasa atau memang itu mengejutkan, ya nggak tahu sih ketika Alkitab tidak berbicara ya. Oh, jadi memang secara eh, benar-benar gitu, apa, ular itu berbicara seperti manusia gitu ya Bu ya? Seperti Biliam Kelihatannya bicara dengan. ya, kelihatannya ya menurut saya ya. Oh, oke, oke, oke. Jadi Saudara tidak bisa mengherankan ya Bu ya. Efesus 4 ayat 8, coba lihat paralelnya. Itulah sebabnya dikatakan tatkala ia naik ke tempat tinggi, ia membawa tawanan-tawanan. Nah, coba lihat paralelnya, ia memberikan pemberian-pemberian kepada manusia. Jadi itu kemungkinan lebih, kita tidak boleh melihatnya sebagai benar-benar tawanan, tetapi itu diparalelkan dengan pemberian. Sehingga ada yang mengatakan bahwa
itu adalah berbicara tentang Tuhan memberikan ya hadiah-hadiah kepada manusia ya, sehingga bukan dalam arti tawanan seperti orang-orang begitu, karena kan kita tahu bahwa hanya Tuhan Yesus kan yang naik ke surga, dia tidak bawa siapapun, tapi lebih menunjukkan dia sudah menunjukkan kemenangannya, dia sudah menaklukkan kuasa ya maut dan kuasa iblis, dan memberikan pemberian kepada manusia. Jadi ini harus dilihat sebagai bahasa puisi. Dan memang ini harusnya ya kita tahu bahwa ini adalah bahasa puisi. Tapi memang ini adalah ayat yang sulit. Jadi yang waktu masuk apa Bu? Ya, mungkin pertanyaannya boleh disimpan untuk nanti ya, Bang. Soalnya tadi kayaknya ada yang mau nanya dulu sih. Oke, Dan oke, oke. Heeh. Oke. Ya, Biar maaf ya Bang, terima kasih. Terima kasih Bu Ina untuk jawabannya. Tadi sepertinya ada yang on mic untuk bertanya. Boleh silakan. Tunas, halo, maaf, saya Lilis. Yang tadi mau nanya, sebetulnya saya mau nanya, kan Tuhan Yesus sudah di dalam PP kan sudah mengajarkan doa Bapa kami, ya Bu ya. Nah, itu bagaimana dengan doa-doa yang Ibu telah jelaskan selama pertemuan ini? Hubungannya dengan doa Bapa kami itu, Bu, sebagai pelengkap atau gimana, Bu? Terima kasih, Bu Ina. Ini kita kan bicara tentang doa banyak hal ya. Memang Tuhan Yesus tuh mengasumsikan kita sudah tahu juga mengenai doa-doa yang diajarkan di PL, dan apa yang Tuhan Yesus ajarkan kan tidak menentang. Tuhan Yesus menekankan berbicara tentang kerajaannya dan meminta supaya kita, ya itu adalah doa yang sangat baik, membicarakan kebutuhan fisik kita, kebutuhan rohani kita untuk diampuni, ya, membicarakan juga mengenai apa yang kita butuhkan sekarang, ya, berbicara juga tentang apa yang sudah kita lakukan sehingga kita diampuni, kan tidak harus bertentangan. Kenapa perlu kemudian dikontraskan? Kan tidak perlu. Ya, jadi tidak menegasikan doa-doa yang sudah diajarkan di dalam PL. Terima kasih Bu Ina. Oke. Ya, ada pertanyaan dari yang di chat. Ada yang mau bertanya, untuk Mazmur 23 diberikan judul perikop dalam bahasa Inggris adalah dengan the Lord. Berarti ini bukan YHWH ya, Bu, maksudnya? 23 itu kan Tuhan adalah gembalaku. Dan Tuhan itu kan semua huruf besar berarti Yahweh. Tuhan semua huruf besar itu adalah terjemahan dari Yahweh. Mungkin karena fokusnya yang di sini dalam bahasa Inggris tuh cuma the Lord gitu. Tapi Lord semua huruf besar deh Inggrisnya harusnya. Jadi sama. Jadi kalau Tuhan kan Lord. Kalau Inggris semua huruf besar itu berbicara tentang Yahweh. Kalau Lord cuma L-nya huruf besar itu terjemahan dari Adonai. Tapi kalau Lord semua huruf besar dengan Tuhan semua huruf besar itu artinya Yahweh. Ya, menurut saya udah cukup jelas ya. Ada pertanyaan lagi terkait jika kita berdoa memohon Tuhanlah sebagai hakim dan memberikan keadilan pada musuh sesama Kristen sekalipun. Tapi ini sebaliknya, di satu sisi kita merasa ada kondisi apa yang kita rasakan adalah apa yang mungkin didoakan oleh orang sesama kita, dan kita menyadari ternyata kita selama ini sudah tidak adil. Lalu bagaimana menyikapi kondisi kita sebagai manusia? Ya maksud kalau kita tahu kita tidak adil ya kitanya harusnya bertobat ya. Karena itu kenapa saya mengatakan mungkin kita pikirkan baik-baik loh sebelum kita itu meminta keadilan Tuhan ya. Jadi pikirkan dari perspektif dia juga, apakah kita salah mengartikan dia, salah paham terhadap dia padahal dia berbuat baik kepada kita. Karena itu memang jangan sembarangan meminta Tuhan memberikan keadilan.
kita seharusnya hanya mendoakan ketika kita benar-benar yakin kalau itu adalah sebuah ketidakadilan, ya. Atau secara umum mungkin oke lah kalau kita berbicara tentang secara itu Tuhan, jika mereka memang korupsi atau apa gitu loh, sehingga memakai kata jika ya, sehingga kalaupun kita salah ya Tuhan ya jelas akan tahu dong apakah mereka bersalah atau tidak, ya. Tetapi kalau kita berbicara tentang personal dan kita langsung memakai Tuhan hukum mereka karena mereka itu, ya kita harus hati-hati. Ya, jadi kita hanya ya sebaiknya hanya mendoakan Tuhan memberikan keadilan kalau kita sudah pasti tahu bahwa kita berada di pihak yang benar. Ya, oke. Apakah ada lagi kakak, abang, rekan-rekan alumni yang mau bertanya? Oke, mungkin sudah tidak ada lagi. Kalau begitu, aku kembali serahkan ke Bu Ina untuk memberikan closing statement dan juga doa penutup. Oke. Oke, saudara, kalau kita melihat di dalam kitab Mazmur, ini adalah doa dari umat Tuhan, tetapi seperti saya katakan, kita tidak boleh hanya melihat itu sebagai doa umat Tuhan, tetapi sekarang sesudah dimasukkan dalam kitab Mazmur, berarti sudah menjadi bagian dari kanon, berarti ini sekarang adalah firman Tuhan kepada kita. Nah, kenapa ada doa-doa kutukan yang cukup banyak? Karena kan seperti saya katakan, dunia ini sudah diserahkan kepada tangan si jahat, ketidakadilan menjadi bagian yang tidak terelakkan. Bahkan kita tahu bahwa ketidakadilan itu lebih banyak di dunia daripada keadilan, ya. Dan ini sekali lagi sejalan dengan dunia sudah diserahkan kepada si jahat. Karena itu, karena kita tahu Allah kita adalah Allah yang adil, jelas kita boleh berdoa supaya Tuhan memberikan keadilan. Tapi saudara, kita juga harus mengerti bahwa keadilan sepenuhnya, seberapapun kita berdoa, kalau Tuhan tidak berkenan untuk memberikannya saat ini, ya kita harus menerimanya. Ya, karena sekali lagi keadilan sepenuhnya tidak mungkin kita dapatkan di bumi ini. Keadilan sepenuhnya baru Tuhan akan berikan pada waktu kedatangannya yang kedua. Tapi tentu saja kita seharusnya juga berdoa untuk keadilan, ya, terutama ketika kita melihat ketidakadilan yang masif terjadi, apakah secara pribadi atau dalam bangsa kita, di mana kita melihat begitu banyak ketidakadilan terjadi. Saya pikir ya sebagai seorang warga negara yang baik, ya kita seharusnya berdoa, ya, supaya keadilan, setidak-tidaknya sebagian dari keadilan itu bisa diberikan kepada rakyat, ya, sehingga pejabat-pejabat yang korup, yang bahkan menganiaya rakyat dan sebagainya, itu bisa Tuhan berikan hukuman. Nah, tentu saja kita juga bisa mengkombinasikan bahwa mereka itu ya kiranya bertobat. Tapi saudara, kalaupun mereka bertobat, saudara, ya, bukan berarti kejahatan mereka itu tidak perlu mereka bayar harganya. Jadi kita harus bedakan antara pertobatan dengan tidak dihukum lagi. Dan kadang-kadang orang Kristen berpikir asal bertobat berarti hukuman jangan dijalankan. Tidak, saudara, Allah kita itu tidak seperti itu. Daud bertobat, ya, ketika Nathan kemudian menegur dia, tapi walaupun betul Tuhan mengatakan Daud tidak usah mati, tapi Daud membayar 4 nyawa Uria dengan 4 nyawa anaknya. Ya, anak yang hasil perzinahan itu mati, Amnon yang memperkosa Tamar kemudian mati, Absalom yang memberontak kemudian mati, dan terakhir Adonia. Jadi saudara, Tuhan mengampuni pun setidak-tidaknya di dalam kehidupan ini, ingat already and not yet, bukan berarti bahwa kita tidak akan mendapatkan hukuman. Jadi kita boleh berdoa supaya orang itu bertobat, tetapi pada saat yang sama kita bisa berdoa Tuhan memberikan keadilan. Sekali lagi saudara, pertobatan bukan berarti kejahatan, kesalahan yang dilakukan itu tidak akan ada konsekuensinya. Ya, jadi dalam hal ini kita seharusnya mengerti hal itu. Tapi juga bagian lain yang ingat apa yang kita pelajari minggu lalu, misalnya jangan lupa bahwa
kita itu bisa berdoa bahkan mencurahkan kekecewaan kita, kemarahan kita kepada Tuhan. Itu perasaan kecewa dan marah itu adalah sesuatu yang tidak terhindarkan, saudara ya. Dan Tuhan memberikan kita sarana. Tuhan tahu betapa itu akan sangat menyakiti kita. Karena itu Tuhan memberikan sarana, ayolah kamu boleh curhat kepadaku, tunjukkan kekecewaanmu, dan dengan jalan itu adalah cara Tuhan, supaya kita dapat mengatasinya itu dengan lebih baik dan dengan lebih cepat. Ya, Dia adalah Allah yang mau supaya kita bisa mengatakan apa saja kepada Dia. Cuman ingat, bagaimanapun Dia adalah Tuhan, kita harus sopan dengan kata-kata kita. Dan kalau kita keterlaluan seperti Yeremia mengatakan Tuhan adalah sungai yang curang, maka tentu saja kita juga perlu bertobat, saudara. Ya, karena itu kita melihat bahwa PL itu sebenarnya mengajarkan kita umat itu bisa otentik di hadapan Tuhan, bisa apa adanya ya dengan Tuhan. Dia adalah Allah yang Maha Tahu. Ketika kita marah dalam hati pun Allah sudah tahu, jadi kenapa perlu dipendam? Bukankah lebih baik kita kemudian secara jujur mengatakannya kepada Tuhan? Mazmur juga ada mazmur-mazmur mesianik, dan seperti saya tekankan, mazmur itu mempunyai teologi yang sangat-sangat luar biasa. Kan itu ketika kita membaca mazmur-mazmur, ingatlah juga untuk melihat teologinya. Oke, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur Tuhan jika kami boleh melihat kitab Mazmur. Tentu saja kami hanya bisa melihat beberapa Mazmur, tetapi biarlah ini memberikan kami juga mungkin sebuah contoh untuk bagaimana kami boleh membaca dan merenungkan Mazmur-Mazmur yang begitu indah yang Tuhan berikan di dalam kitab Mazmur ini. Kiranya Tuhan memberkati setiap kami, dan kiranya kami juga semakin belajar untuk mengerti, membaca bahasa-bahasa puisi di dalam firman-Mu. Dan kami bersyukur berdoa hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin.